Babi hutan, hama utama sawit di Indonesia. Kelapa sawit memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, dan ekspor minyak sawit menjadi salah satu sumber devisa utama bagi negara. Industri kelapa sawit menyumbang persentase yang sangat signifikan terhadap produksi minyak nabati dunia. Sektor kelapa sawit menyerap jutaan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari petani, pekerja perkebunan, hingga industri pengolahan. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkebunan kelapa sawit tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Keberadaan perkebunan ini mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut, termasuk sektor perdagangan, transportasi, dan jasa. Industri kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB Indonesia. Kontribusi ke APBN 2023 mencapai kurang lebih 88 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah produk. Industri hilir menghasilkan berbagai produk turunan, seperti minyak goreng, margarin, sabun, dan biofuel. Sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga petani kecil. Meskipun demikian, bukan berarti perkebunan sawit tidak memiliki masalah. Salah satu masalah utama perkebunan sawit adalah hama terutama babi hutan. Babi hutan merupakan hama tanaman yang seringkali dijumpai di perkebunan kelapa sawit. Umumnya, babi hutan sering menyerang pohon yang baru ditanam atau berusia muda, akibatnya pohon mengalami kerusakan bahkan mati. Saat ini, pelaku usaha kelapa sawit telah menemukan beragam metode untuk mengendalikan babi hutan. Babi hutan yang memiliki nama latin Sustrofa masih banyak ditemui di daerah hutan seluruh wilayah Indonesia. Babi hutan termasuk hewan omnivora yang dapat memakan tanaman dan cacing termasuk bangkai hewan. Berat babi hutan berkisar 50 kg sampai 300 kg dengan panjang badan 1 sampai 1,8 meter. Babi hutan berada di areal yang berbatasan dengan hutan, semak belukar, hutan sekunder, dan hutan payau primer. Babi hutan sering dijumpai di perkebunan sawit yang dijadikan tempat mencari makan. Tak heran, hewan ini memakan brondolan buah sawit yang berada di sekitar pohon. Selain itu, umbut pohon dan tandan buah juga menjadi sasaran makanan babi hutan. Di beberapa daerah, babi hutan juga menyerang manusia sehingga menimbulkan kekhawatiran. Dalam mencari makan, babi hutan dewasa lebih senang bergerak sendiri tanpa bersama kelompoknya. Sementara, babi hutan betina bergerak bersama kelompoknya dalam jumlah April 50 ekor untuk mencari makan. Hewan ini senang kubangan air dan lumpur. Dampak dari serangan babi hutan, terjadi kerusakan pada perakaran terutama terhadap akar-akar makan di sekitar piringan pohon, sehingga dapat menghambat penyerapan air dan hara dari tanah dan mendorong timbulnya penyakit akar. Saat ini, pelaku usaha kelapa sawit telah menggunakan banyak metode untuk mengantisipasi serangan babi hutan. Umumnya, pengendalian terhadap hewan ini dilakukan lewat aktivitas perburuan dengan memanfaatkan hewan lain seperti anjing atau berburu senapan. Bahkan berburu babi hutan sampai dilombakan secara resmi. Komunitas pemburu juga sering berburu babi hutan. Cara lainnya, pekebun memakai perangkap dan racun supaya hewan ini tidak merusak. Selain itu, penanaman bibit yang lebih tua atau berumur 15 bulan dapat pula mengurangi serangan karena pangkalnya keras dan berduri. Dalam pemasangan jerat, kemungkinan sulit mendapatkan babi-babi hutan dewasa karena biasanya lebih berhati-hati. Peluang besar yang tertangkap yaitu anak babi hutan serta babi hutan baik jantan atau betina yang masih muda. Pemasangan jerat harus lebih giat dilakukan pada saat anak babi hutan sudah berhenti menyusu. Kelahiran anak babi terbesar terjadi sekitar bulan Januari-Februari, sehingga diperkirakan anak babi hutan akan berhenti menyusu sekitar bulan Juli. Untuk penggunaan perangkap dapat menangkap babi hutan betina beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, waktu pemasangan sebaiknya dilakukan pada Januari-Februari. Masa melahirkan, Maret sampai Juni, masa menyusui, dan November sampai Desember, masa bunting. Sedangkan, lapun adalah sejenis jaring dari kawat baja yang dapat digunakan untuk menangkap babi hutan secara hidup-hidup pada waktu berburu. Pengendalian secara biologis dilakukan lewat predator babi hutan seperti harimau dan ular atau menggunakan pestisida nabati. Sayangnya harimau dan ular besar pemangsa babi hutan jumlahnya semakin berkurang. Pengendalian babi hutan akan berhasil apabila dilaksanakan secara terpadu,
yaitu dengan menggabungkan semua teknik pengendalian yang dianjurkan dengan memperhatikan keseimbangan alam serta lingkungan sekitar. Beragam metode pengendalian babi hutan ini perlu mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan sekitar perkebunan kelapa sawit.